Halo semua, selamat datang di Zona Anime. Kekkei Genkai adalah teknik menyatukan dua elemen alam menjadi satu jurus baru. Tentu saja untuk menciptakan Kekkei Genkai yang langka, membutuhkan percobaan dan juga berbagai kemungkinan. Selain dengan menyatukan dua elemen, Kekkei Genkai juga bisa dalam bentuk dojutsu atau jutsu mata, yang hanya bisa didapatkan melalui garis keturunan klan. Bahkan teknik mata ini tidak bisa diajarkan kepada orang lain yang tidak memiliki DNA dari anggota klan tersebut. Teknik mata ini seperti Sharingan, Byakugan, dan masih banyak lagi. Teknik Kekkei Genkai berupa dojutsu ini bisa dimiliki dan digunakan oleh shinobi lainnya yang bukan berasal dari klan itu. Dengan catatan jika mata yang digunakan itu ditransplantasikan pada seseorang shinobi yang tepat dengan tujuan kebenaran. Seperti contohnya Obito memberikan Sharingannya pada Kakashi, dan Ao yang mengambil Byakugan milik klan Hyuga. Tidak banyak shinobi yang memiliki Kekkei Genkai, bahkan shinobi kuat dan elit pun ada yang tidak memiliki Kekkei Genkai. Namun sayangnya, banyak sekali Kekkei Genkai yang sudah mulai punah. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi orang yang memiliki keturunan dengan Kekkei Genkai tersebut, dan sebagainya. Namun dalam hal Mokuton, kami tidak memasukkannya ke dalam daftar ini ya guys, karena sudah banyak yang menggunakannya, walaupun hal itu dilakukan melalui sel DNA. Lalu, Kekkei Genkai apa saja sih yang mulai punah tersebut? Berikut merupakan 10 Kekkei Genkai terlangka yang jarang digunakan oleh orang lain di dunia Naruto hingga Boruto. Tanpa basa-basi lagi, mari simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan like, serta komen jika ada yang ingin kamu sampaikan, supaya Mimin semangat dalam mengupload video baru setiap harinya. 1. Soton. Soton merupakan elemen kristal yang merupakan Kekkei Genkai milik Guren. Ia merupakan kunoichi yang berasal dari desa Otogakure. Dia juga merupakan ketua dari tim yang dibentuk oleh Orochimaru. Guren memiliki Kekkei Genkai elemen kristal yang belum diketahui terbuat dari apa. Namun sepertinya elemen kristal terbuat dari elemen tanah yang digabungkan dengan elemen lain yang entah itu elemen apa. Guren awalnya berasal dari desa kecil. Dirinya dijauhi oleh penduduk desa karena memiliki kekuatan yang unik yang bisa saja membahayakan penduduk di desanya. Lalu ia bertemu dengan Orochimaru saat desanya dihancurkan oleh salah satu sanin legendaris itu. Orochimaru yang tertarik pada kekuatan Guren kemudian menawarkan pada Guren untuk menjadi pengikutnya. Guren yang kagum dan iri dengan kekuatan Orochimaru memilih ikut bersamanya dan menjadi pengikutnya. Guren juga pernah menjadi salah satu pilihan Orochimaru menjadi wadahnya selain Sasuke dan juga Kimimaro. Ia merupakan seorang yang sangat setia. Bahkan pada saat dirinya ditugaskan untuk menghancurkan sebuah desa, dirinya dengan sigap melaksanakannya. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, Guren pun pingsan dan dirinya disembuhkan oleh seorang ibu. Setelah dirinya kembali ke tempat Orochimaru, dia mendapat perintah agar membunuh orang itu. Guren bahkan tidak segan melakukannya, dan dirinya akhirnya membunuh seseorang yang telah menyelamatkannya itu. 2. Hyoton. Hyoton merupakan Kekkei Genkai dari gabungan elemen air dan angin yang menciptakan elemen es. Hyoton merupakan Kekkei Genkai dari klan Yuki, dan yang diketahui pernah memakainya adalah Haku. Ia merupakan anak yatim piatu yang berasal dari negara air. Haku kemudian belajar menjadi seorang shinobi setelah bertemu dengan Zabuza Momochi, seorang dari 7 ninja pedang dari desa Kirigakure, dan mereka akhirnya menjadi salah satu ninja bayaran yang mematikan. Walaupun menjadi ninja bayaran, namun Haku adalah orang yang baik. Dirinya juga sangat mematuhi peraturan atau perintah dari Zabuza. Ia juga merupakan orang yang tidak suka membunuh. Haku sendiri bisa menjadi lawan yang sangat tangguh saat bertarung. Dirinya yang memiliki kemampuan untuk menggunakan Kekkei Genkai dari klannya akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Walaupun dia kalah dari pertarungan melawan tim 7, yang saat itu Naruto dan Sasuke bisa dibilang masih sangat kecil, tapi Haku bisa saja membunuh keduanya bila dia mau melakukannya. 3. Dayton.
Dayton atau elemen lumpur merupakan Kekkei Genkai yang sangat langka dan terbilang unik, karena untuk menggunakan teknik ini membutuhkan gabungan dari elemen yang sama untuk menciptakan elemen Mokuton, yaitu dari air dan tanah. Karena elemen ini begitu langka, bahkan bisa dibilang hampir punah, sampai-sampai membuat Hidan tidak percaya dan baru tahu saat mendengar teknik itu. Pada pertarungan antara Sandaime Hokage melawan Hashirama dan Tobirama Edo Tensei, Hiruzen terlihat pernah memakai teknik ini yang dikeluarkan dari mulutnya yang terbuat dari cakra agar Hiruzen mampu menggunakan elemen tanah di tempat yang tertutupi oleh Kekkei. Namun teknik itu belum diketahui apa benar merupakan Kekkei Genkai Dayton. 4. Futon. Futon atau elemen uap merupakan Kekkei Genkai gabungan dari elemen air dan api. Teknik ini bukan dari keturunan, itulah kenapa teknik ini sangat langka, dan pengguna yang terkenal pernah menggunakan teknik ini adalah Metromi atau Godaime Mizukage dan Gobi Kokuo, beserta Han, Jinchuriki dari monster ekor 5 tersebut, serta Naruto yang mempunyai Kekkei Genkai yang sama. Jutsu ini sendiri membuat siapa saja yang diserang mampu meleleh dalam beberapa waktu. Bahkan Susanoo dari Sasuke mampu dilelehkan oleh Kekkei Genkai ini. Teknik ini hampir mirip dengan larutan asam yang bersifat korosif. 5. Sakuton. Sakuton adalah Kekkei Genkai dari gabungan elemen api dan angin. Pengguna yang terkenal pernah menggunakannya adalah Pakura, sang pahlawan dari desa Sunagakure. Teknik ini mampu menghanguskan benda yang terkena jutsu ini. Bahkan jika seseorang terkena oleh jutsu ini, akan membuat dirinya menjadi hangus dan kering. Semua cairan dalam tubuhnya menguap akibat panasnya dari jutsu ini. Benar-benar teknik yang sangat berbahaya, dan pengguna dari teknik ini akan sangat sulit untuk dikalahkan. Karena jutsu ini membentuk bola api yang berada di samping sang pengguna, yang membuat lawannya akan sangat sulit untuk mendekatinya. Untuk melawan penggunanya sendiri, bisa dengan seorang yang ahli dalam menggunakan elemen air. Karena jutsu ini sendiri tercipta dari api, yang tentunya akan menjadi kelemahannya adalah air. 6. Bakuton. Bakuton atau elemen ledakan merupakan Kekkei Genkai yang termasuk langka, karena penggunanya sendiri sedikit yang diketahui, yaitu Deidara dan juga Gari. Kekkei Genkai ini merupakan gabungan elemen petir dan juga tanah. Gari sendiri mempunyai teknik yang unik dengan Kekkei Genkai ini, di mana Gari dapat meledakkan sesuatu yang dipukulnya, sehingga sangat sulit ketika harus menjadi lawannya, karena hanya sekali pukulan, musuhnya bisa diledakkan. Sama seperti Deidara, Gari juga berasal dari desa Iwagakure. Deidara sendiri bisa menggunakan teknik ini, hanya saja Deidara membutuhkan tanah liat untuk memberikan serangan ke musuh yang digabung dengan Kekkei Genkai ini. Tanah liat yang sudah dibentuk oleh Deidara dapat digunakannya untuk serangan jarak jauh. Berbeda dengan Gari, Deidara mampu mengaplikasikan Kekkei Genkai ini ke sebuah tanah liat yang sudah dibentuk sedemikian rupa yang disebutnya sebagai seni. 7. Shikotsumiyaki. Shikotsumiyaki adalah Kekkei Genkai yang diturunkan kepada klan Kaguya. Teknik ini merupakan Kekkei Genkai dari gabungan cakra dan juga kalsium pada tulang dalam tubuh, yang membuat penggunanya mampu menumbuhkan tulang dengan sangat cepat tanpa takut kehabisan tulang mereka. Tulang-tulang tersebut juga digunakan sebagai alat untuk bertarung dan juga sebagai pertahanan, yang membuat penggunanya sulit untuk terkena pukulan dari lawan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang digabungkan dengan taijutsu dan menjadi taijutsu terkuat. Kekkei Genkai ini hanya dimiliki beberapa orang dari klan Kaguya, dan pengguna terkenal yang pernah menggunakan teknik ini adalah Kimimaro. Kekkei Genkai yang sangat langka, karena di era Naruto, hanya Kimimaro yang menjadi turunan terakhir. Kimimaro sendiri menjadi salah satu andalan dari Orochimaru. Kemampuannya dalam bertarung memang sangatlah menakjubkan. Dia bahkan pernah mampu memimpin kelompok 4 ninja suara. Dirinya diakui yang terhebat dari 4 orang tim itu. Bahkan dirinya pernah menjadi salah satu pilihan sebagai wadah untuk Orochimaru. Kematiannya sendiri saat sedang menghadapi 2 genin dari desa Suna, yaitu Gaara, dan juga genin dari Konoha, yaitu Lee.
namun kematiannya bukan karena kalah dalam pertarungan. Dirinya menjadi shinobi kuat, namun kematiannya disebabkan oleh penyakitnya, sama seperti Itachi yang juga mati karena penyakit yang diidapnya. 8. Ranton. Ranton atau elemen badai merupakan Kekkei Genkai yang sangat langka selanjutnya, karena teknik ini bukan dari keturunan, namun bisa digunakan oleh siapa saja yang mampu memanipulasi cakra elemen petir dan juga air secara bersamaan. Ranton atau biasa disebut elemen badai dapat digunakan seseorang sebagai pelindung maupun untuk menyerang, yang disemburkan melalui mulutnya sebagai dinding pelindung yang dialiri oleh listrik yang sangat kuat. Pengguna terkenal yang pernah menggunakannya adalah Darui dan juga Madara. Berbeda dengan Darui, punya Madara sedikit lebih dimodifikasi. Dirinya menggabungkan Ranton dan juga cakra Senjutsu yang disebut Ranton Koga, sehingga membuat bentuknya agak berbeda dari punya Darui. Karena punya Madara sendiri dikeluarkan dari mulutnya dengan ukuran yang sangat kecil, berbentuk lurus namun dapat mematahkan apapun yang ada di depannya, mirip seperti laser. Bahkan tongkat Gudodama milik Naruto dibuat patah oleh teknik ini. 9. Tenseigan. Tenseigan adalah salah satu dojutsu paling kuat yang hampir menyamai kekuatan Rinnegan. Kekkei Genkai ini sendiri sangatlah langka karena yang diketahui pernah menggunakannya adalah Hamura Otsutsuki dan juga Toneri Otsutsuki. Mata ini sendiri biasa disebut mata reinkarnasi. Tenseigan sendiri pertama kali dibangkitkan oleh Hamura, sementara Toneri membangkitkannya karena mendapatkan mata Byakugan dari klan Hyuga, yaitu Hanabi. Toneri ingin mendapatkan mata ini karena dirinya ingin menghancurkan bumi dengan bulan, karena menganggap manusia adalah makhluk yang menggunakan cakra untuk kejahatan. Dojutsu ini membuat penggunanya mampu mengontrol kekuatan untuk menarik dan mendorong, mirip seperti Rinnegan. Selain itu, mata ini membuat penggunanya bisa menggunakan mode cakra Tenseigan, seperti Toneri berupa aura hijau di sekujur tubuhnya. Mode ini mampu membuat penggunanya mengalami peningkatan kecepatan, daya tahan, dan juga refleks. Hampir mirip dengan Kyuubi Cakra Mode dari Naruto dan juga Minato. 10. Jogan. Jogan merupakan Kekkei Genkai yang dimiliki oleh Boruto. Kekkei Genkai ini merupakan dojutsu yang biasa disebut sebagai mata murni. Mata ini sendiri hanya diketahui oleh klan Otsutsuki saja. Dojutsu ini sempat dikira oleh Boruto sebagai mata Byakugan. Tidak heran karena ibunya yaitu Hinata adalah seorang dari klan Hyuga yang tentunya mempunyai Kekkei Genkai tersebut. Dan kemampuan dari Jogan sendiri ada kemiripan sedikit dengan Byakugan, yaitu seorang pengguna Jogan mampu melihat aliran cakra. Selain membuat penggunanya dapat melihat aliran cakra, Jogan juga dapat melihat kelemahan musuh, dapat merangsang bila ada bahaya yang akan datang, bisa melihat jalur dimensi, dan juga mampu melihat letak pengguna Jukukan Ninjutsu akan muncul. Banyak teori menyebutkan kalau Jogan diberikan oleh Toneri Otsutsuki, tapi itu belum pasti. Namun ada benarnya juga tentang teori ini, karena Toneri sendiri pernah datang dalam mimpi Boruto. Toneri sendiri memberi peringatan bahwa Jogan sendiri dihadirkan untuk menyelesaikan atau mengalahkan ancaman pada bumi yang akan datang. Sementara Toneri merupakan keturunan dari Hamura, yang pasti menjadi tugasnya untuk menjaga amanah dari leluhurnya, yaitu Hamura dan Hagoromo. Saat ini Boruto belum bisa menggunakan mata itu dengan mahir, namun yang pasti nantinya Boruto akan menggunakan mata itu ketika melawan organisasi Kara, guys. Itu tadi daftar 10 Kekkei Genkai terlangka di anime Naruto hingga Boruto. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi Mimin ingatkan untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Terima kasih.